Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok unit pasukan khusus yang menamai diri mereka Union, atau sebuah organisasi super rahasia yang dibentuk pemerintah ketika CIA dan FBI tak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Saat itu kelompok mereka yang dipimpin oleh Nick pun berhasil mendapatkan apa yang mereka incar, yaitu sebuah komputer berisi data seluruh agen rahasia di dunia. Dan ketika mereka hendak membawanya ke markas, tiba-tiba dia bernama Rosan, bertugas untuk memandu kelompok Sinech dari kejauhan, di mana ia hanya bisa bersedih ketika misinya gagal total. Bahkan tak ada satupun dari mereka yang selamat. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria biasa bernama Mick. Selain bujang lapuk, ia juga mengencani guru SMnya yang sudah tidak muda lagi. Bahkan anaknya sendiri pun hampir seumuran Mick dan lebih sukses dari dirinya. Suatu hari ketika selesai bekerja, ia didatangi oleh Rosan yang rupanya mereka berdua adalah teman seangkatan. Bahkan sosok Rosan ini merupakan orang paling spesial di mata Mick ketika mereka masih bersekolah. Untuk mengenang masa lalu, mereka pergi ke sebuah taman dan menyanyikan lagu nostalgia ketika masih bersama. Yang ketika Mick terlalu hanyut dalam nostalgianya, tiba-tiba sudah berada di London setelah diculik oleh Rosan. Tepat saat pimpinan Union bernama Tom muncul dan mengajaknya untuk sarapan. Perjalanan Rosan menjelaskan jika saat ini ia bekerja di bawah kelompok bernama Union atau wadah para intelijen tercerdas dan paling pelatih untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh BIN atau Badan Intelijen Negara. Dan alasan Mick diculik adalah untuk direkrut menjadi salah satu agen Union setelah diketahui jika Mick memiliki kemampuan atletik di atas rata-rata. Sesampainya di BT Tower atau markas kelompok Union, Tom menjelaskan tentang sebuah komputer berisi data para intel yang gagal Rosan dapatkan di awal film tadi. Dimenamai sebagai orang biasa, awam yang belum dikenali sebagai intel pun akan mengambil peran sebagai pembeli di sebuah tempat lelang karena seorang wanita bernama Juliet dan segera menjual komputer itu di pasar gelap. Masih belum mengerti apa yang Rosan pikirkan, Mick pun mulai menanyakan tentang alasan dari semua ini. Karena bagaimana tidak, Mick dibawa secara paksa tanpa memberikannya kesempatan untuk mengucapkan salam perpisahan pada teman dan keluarganya. Seolah tahu apa yang Mick pikirkan, Rosan pun memberinya sebuah tiket pesawat dan menjelaskan jika ia hanya membutuhkan Mick satu kali saja di misi yang sangat penting ini. Dalam kegelisahannya itulah, Mick langsung menelepon ibunya untuk menanyakan kabar sekaligus meminta saran di mana si ibu yang entah tahu dari mana dan tahu dari siapa pun langsung menyatakan setuju. Bahkan sebelum Mick mengutarakan maksud dan tujuannya. Atas dukungan dari ibunya itulah, baik segera mempersiapkan diri untuk berlatih agar fisik, mental dan kemampuannya lebih matang sebelum diterjunkan ke lapangan. Dengan terpenuhinya standar yang diberikan Union, Mick langsung menjalankan misi pertamanya, yaitu merebut sebuah chip atau tiket masuk yang hanya bisa didapatkan dengan membayar cash atau bisa juga merebut dari peserta lain. Semua anggota yang sudah berada di posisi pun bersiap untuk memantau pergerakan Mick, di mana pertemuan yang awalnya akan dilakukan di sebuah monumen pun mendadak pindah lokasi sehingga membuat Union seketika panik ketika menyadari jika Mick telah hilang dari pantauan. Rosan sendiri berhasil menyadari adanya sosok baru yang juga mengincar chip itu dan langsung mengikutinya. Sebelum ia melakukan sesuatu kepada Mick, berdasarkan arahan dari tukang lelang itulah, Mick berhasil melakukan transaksi dan mendapatkan chip itu, yang tanpa sadar sudah ia pegang sejak tadi. Awalnya Mick menganggap jika transaksi itu sangat mudah, tak seperti yang dikatakan oleh Tom, sampai akhirnya Mama. Ya setelah melewati aksi kejar-kejaran, Mick dihadapi dengan sosok wanita yang selama ini dikejar oleh Rosan, di mana ia dihajar habis-habisan tanpa bisa melakukan perlawanan. Meski Rosan berhasil menyelamatkan Mick dari kematian, mereka tetap gagal menjalankan misi. Setelah chip yang Mick bawa ternyata sudah rusak, akibat sempat tercebur ke dalam wastafel. Singkat cerita, malam punpuk, tampak semua anggota
berkumpul untuk merundingkan kegagalan mereka. Rosan yang menyadari jika ada 5 kelompok yang sudah mendapatkan chip itu pun menyarankan agar mereka mencurinya dari pihak lain. Berdasarkan perjanjian awal, Rosan menyuruh Mike untuk pulang, di mana Mike yang tak ingin menyerah pun meminta kesempatan kedua dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Malam harinya, Rosan dan semua anggota yang bertugas di misi pertama pun langsung dikerahkan untuk melakukan pencurian dan tanpa mereka sadari, rupanya salah satu anggota yang bertugas untuk mengamati dari jauh berhasil dilumpuhkan oleh seseorang yang tak dikenal. Namun hal itu bukanlah kejutan sebenarnya, melainkan penemuan sebuah poster di saku si mayat. Dan tiba-tiba, kematian salah satu anggota dan markas yang mereka dihancurkan pula membuat si bos harus mengambil langkah darurat, yaitu membuat anggotanya berpencar sampai situasi kembali aman terkendali. Keesokan harinya, waktu lelang yang kian mepet memaksa Tom untuk kembali mengumpulkan anggotanya. Ia menyuruh mereka untuk berkumpul di markas cadangan dan merencanakan pencurian komputer. Ketika lelang sedang berlangsung, kali ini hanya Mick dan Rosan yang bertugas di lapangan, sedangkan sisanya menunggu di markas lantaran CEE juga berada di sana untuk melihat progres Union, yang sampai saat ini belum juga ada kemajuan. Koneksi Wi-Fi yang buruk membuat pelacakan si tukang lelang menjadi lebih lambat, ditambah dengan ketua CEE yang gurung-gusu, menjadikan acara lelangnya menjadi sangat kacau. Yang kekacauan itu hampir membangkrutkan negaranya. Ketika penawaran hampir berakhir itulah, Tom berhasil menemukan lokasi si tukang lelang, sehingga Mick dan Rosan langsung meluncur untuk segera menangkapnya. Siapa yang menduga jika wanita yang bernama Juliet itu bersikap kooperatif dan tak melakukan perlawanan. Bahkan ia mengajak mereka ke rumahnya, yang nampak sepi tanpa penjagaan sedikit pun. Setelah berhasil mendapatkan komputer yang diinginkan, tiba-tiba saja Pran, atau si ketua tim yang mati di awal film tadi, datang ke rumah Juliet. Ia mengaku jika dirinya sengaja memalsukan kematian, lantaran ingin menyelidiki sosok orang yang telah berkhianat di dalam Union. Bahkan ia secara gamblang menyebutkan jika pimpinan mereka sendirilah si pengkhianat yang dimaksud. Di sana Mike merasa rendang setelah melihat Frank dan Rosan berbicara dengan cukup dekat. Namun setelah Frank menjelaskan jika mereka adalah sepasang suami istri, ia hanya bisa pasrah meski hatinya hancur akibat salahnya sendiri yang tergoda oleh rayuan seorang wanita. Brand intinya Frank meminta Rosan untuk pergi bersamanya dan jauh Union, di mana mereka akan bertamu esok hari di salah satu jembatan yang tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. Di sepanjang perjalanan, Mike terus saja mengeluh tentang apa yang baru saja terjadi, di mana hal itu berubah menjadi sebuah percekcokan, sampai-sampai Mike memilih untuk turun dan pulang dengan berjalan kaki. Esok harinya, Mick datang ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Pran dan hanya mendapati Rosan masih sendirian, di mana mereka menyadari tentang adanya sebuah pengkhianatan. Ketika Pran menghubungi mereka dan meminta maaf atas kebohongannya, muncullah CE yang sudah mengepung tempat itu setelah menganggap jika Union sudah berkhianat. Bahkan Tom sendiri saat ini tengah ditahan oleh mereka. Tak lama kemudian, sehingga Rosan tak punya pilihan lain selain melarikan diri, meski dengan cara yang berbahaya. Mengetahui Frank sudah berada di negara Italia, Mick langsung menghubungi sahabatnya yang bekerja di penerbangan kargo untuk menumpang tanpa diketahui oleh siapapun. Karena saat ini mereka berdua sudah menjadi buronan tingkat nasional. Saat berada di dalam kontainer itulah Rotan pun meminta maaf atas sikap dan ucapannya yang dianggap terlalu kasar. Namun Mike tidak terlalu memperdulikan hal itu, karena ya apalagi Mike sudah kepalang naksir kepada Rosan, sehingga mau biji manapun sikap Rosan terhadapnya, Mike akan tetap memaafkan sekalipun itu dicidukan. Sementara itu Tong yang saat ini tahan terus saja berbicara dengan CCTV tentang kekhawatirannya atas komputer yang saat ini saudara IB dan meminta CE untuk segera melepaskan Union atas kesalahan yang tidak mereka perbuat. Kembali ke Mike dan Rosar yang sudah tiba di kota Istria, Italia, menggunakan alat pelacak yang sebelumnya
sudah Rosan siapkan. Mereka pun bisa dengan mudah mengetahui pergerakan Frank dan Juliet dan langsung meluncur saat itu juga. Setibanya Frank dan Juliet di lokasi transaksi, muncullah si pembeli yang datang bersama pasukannya. Yang ketika mereka sedang melakukan tawar-menawar, muncullah Rosan yang datang untuk nari riwayat dan Mike berhasil merebut komputernya. Ia dikejar oleh beberapa anak buah si pembeli yang menggunakan sepeda motor dan kembali ke Rosan yang sedang berada dalam posisi tidak menguntungkan. Melihat situasi yang kacau dan tidak kondusif, membuat Juliet menjadi kesal, termasuk kepada Pran, sehingga ia pun langsung memutuskan hubungan mereka berdua sekaligus, membiarkan Rosan tetap hidup. Dan Fran pun berhasil kabur. Rosan sempat mengejarnya, namun Fran tetap lolos. Sampai akhirnya ia melihat Mike yang sedang kesusahan dan mencoba untuk menolongnya. Lolos dari anak buah si pembeli, kini mereka harus berhadapan dengan perang yang menyergap dari belakang. Yang ketika Mike akan menyerahkan komputernya, tiba-tiba saja muncul mobil si pembeli dari belakang. Sehingga Fran yang sudah naik mobil duluan pun dengan cepat mengambil komputernya. Sehingga dari sini terjadilah kejar-kejaran antara Fran, Rosan dan si pembeli, dengan Mickey yang masih berada di dalam bagasi. Setelah Mike berhasil melumpuhkan si pembeli, sekaligus mengambil alih mobilnya, ia dengan cepat mengejar Fran dan Rosan. Namun hal yang tak terduga terjadi ketika Mike harus terjun ke jurang dengan Fran yang berhasil membawa kabur komputer tersebut. Dan Mike ternyata masih hidup, sehingga mereka berdua langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan jalur alternatif berlokasi di sebuah dermaga kecil. Mereka akhirnya berhasil mengejar Frank yang tepat saat Rosan sudah lompat duluan. Mike pun kesulitan membuka pintunya, sehingga bermodalkan sebuah pistol, Frank pun kekerebet untuk tidak mau menyerahkan komputernya. Di mana Rosan, yang juga sama-sama keras kepala pun terus menodongkan senjata. Yang ketika Frank mengira Rosan tidak akan berani menembak, tiba-tiba, singkat cerita, Mike berhasil kembali dan menepati janjinya pada si sahabat. Ia menjadi pembawa acara di pernikahannya. Yang tak hanya itu saja, setelah melewati serangkaian momen tak terlupakan, Mike dan Rosan pun kian semakin dekat dan memutuskan untuk bobogohan. Siapa yang menduga jika Tom tiba-tiba muncul di hajatan tersebut, bukan untuk ngamplop atau ikut prasmanan. Ia datang dengan sebuah tugas baru, misi baru yang dengan kata lain, Mike resmi menjadi bagian dari Union dan mendapat tugas baru yang lebih besar. Tamat ending yang cukup membagongkan.